Warganet ungkap inisial E di balik sosok nama Baradae terkait tewasnya Brigadir J. Dua kasus ini saat ini sedang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan dan tentunya saya sudah minta agar penanganannya betul-betul ditangani dengan menggunakan prinsip-prinsip yang berlaku, yaitu bagaimana kita mengedepankan scientific crime investigation. Jadi tentunya terkait dengan penanganan kasus ini pun walaupun ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, namun kita minta tetap diasistensi oleh Polda dan Barreskrim Polri. Langkah yang diambil yaitu dengan membentuk tim gabungan dengan melibatkan unsur eksternal, dalam hal ini Kompolnas dan Komnas HAM. Di samping itu juga cross-check kesaksian, ini juga menjadi penting. Kemudian juga kami tentunya juga menyarankan semua masukan dari publik, saya yakin pihak tim akan terbuka. Jadi kalau ada temuan yang progres gitu ya, atau teman-teman juga ada temuan yang progres, itu bisa langsung di follow up. Itu yang berikutnya memang komitmen untuk saling membuka akses, khususnya bagi Komnas HAM. Karena di banyak pengalaman dengan pembukaan akses yang sangat baik, sangat luas, itu membuat terangnya peristiwa semakin lebar. Warganet dengan nama Opposite 6890 mengungkap makna inisial E di balik sosok dengan nama yang dikenal sebagai Baradae yang disebut sebagai sosok yang menewaskan Brigadir J pada Minggu 17 Juli. Dalam narasinya, warganet Opposite 6890 tidak yakin Brigadir J bisa tewas begitu saja oleh Baradae. Ia menyebut bahwa Brigadir J seorang sniper terlatih. Menurutnya, bukan hal wajar jika seorang ahli terbunuh oleh sosok yang pangkatnya lebih rendah. Dia menuliskan bahwa saat ini media masih menunggu informasi dari Polri terkait dengan sosok Baradae tersebut. Namun menurutnya, Polri masih menutupi hal itu. Beberapa hari ini, Polri dan media terus membahas Baradae, tapi sampai saat ini hanya inisial E. Polri masih menutupi inisial E, sementara media terus menunggu untuk mengetahui siapa Baradae ini. Apa harus netizen dulu yang mengungkap sosok Baradae ini? Kita mulai aja, tulisnya. Kemudian dia melanjutkan bahwa bukan hanya Brigadir J yang tewas pada kejadian itu, namun CCTV pun ikut tewas. Katanya publik bertanya bagaimana bisa seorang sniper ahli bisa tewas dalam baku tembak. Dalam baku tembak itu Brigadir J tewas dan Baradae selamat. Bukan hanya Brigadir J yang tewas, CCTV di rumah Verdi Sambo juga tewas. Publik pun bertanya-tanya bagaimana Brigadir J tewas dalam baku tembak itu, sedangkan Brigadir J adalah seorang sniper terlatih. Seperti diketahui, Nofriansah Yosua Huta Barat atau Brigadir J adalah sniper terlatih. Bagaimana mungkin bisa kalah adu tembak oleh seorang Baradae yang pangkatnya lebih rendah dari Brigadir J? Secara awam, harusnya Baradae yang tewas, tapi sebaliknya Baradae tak terluka sedikit pun. Ia juga menyebut bahwa dalam alasan Polri wajar saja jika Baradae selamat karena dia disebut sebagai pelatih penembak terbaik di Brimob. Kembali, Polri memberikan alasan Baradae ini adalah salah satu instruktur vertical rescue, yaitu pelatih teknik evakuasi dari titik rendah menuju titik tinggi atau sebaliknya. Disebut juga Baradae pelatih menembak terbaik di Brimob, jadi wajar jika Baradae selamat. Opposite 6890 juga mencoba membandingkan Brigadir J dan Baradae. Ia juga mempertanyakan hubungan Baradae dengan statusnya sebagai pelatih menembak Brimob terbaik. Brigadir J lahir pada November 1994 dan pernah menjadi sniper atau penembak jitu saat bertugas di Jambi dan beberapa daerah rawan. Sementara Baradae kelahiran Mei 1958, disebut sebagai ahli vertical rescue, bahkan terakhir ditambah sebagai pelatih menembak. Ahli vertical rescue biasanya dimiliki oleh mereka yang gemar panjat tebing dan mereka berlatih menggunakan wall climbing. Untuk alasan ini masih bisa diterima logika, tapi disebut sebagai pelatih menembak Brimob terbaik ini yang masih bingung apa hubungannya dengan Baradae, kata Opposite 6890 yang juga menuliskan biodata Baradae dan juga bertanya kemungkinan seorang berusia 24 tahun sudah bisa menjadi pelatih menembak di resimen Brimob. Inilah Baradae, aka Elizar, sebelum menjadi polisi. Lengkapnya Richard Elizar Pudiang Lumiu. Akunnya Richard Lumiu dan pernah bergabung dalam Federasi Panjat Tebing Indonesia dan mewakili FPTI Manado, FPTI Sulut dalam kompetisi panjat tebing Bolmut, tulisnya. Jadi pertanyaannya adalah apakah mungkin Barada Richard Elizar Pudihang Lumiu sudah bisa menjadi pelatih menembak di resimen Brimob dalam usia 24 tahun?
Sekedar pesan kepada Polri, silahkan buat banyak alibi, namun ketahuilah tak ada kejahatan yang sempurna. Pasangan Samuel dan Rosita Simanjuntak, orang tua Brigadir Nopriansah Huta Barat alias Brigadir J pun meminta ditunjukkan rekaman asli CCTV. Diketahui Brigadir J meninggal dunia dalam baku tembak dengan Baradae di rumah Kadif Propam Polri Irjen Pol Verdi Sambo. Bagi Samuel dan istri, kematian Brigadir J menyisakan tanda tanya besar. Banyak kejanggalan antara kronologi polisi dan juga kondisi terakhir jenazah sebelum dimakamkan. Kini, Samuel masih penasaran dengan rekaman asli CCTV baku tembak di rumah Irjen Pol Verdi Sambo. Ia merasa sedih dengan perlakuan yang dinilai kejam terhadap Brigadir J. Samuel juga merasa terpukul dengan kondisi anaknya itu. Jika memang ditemukan kesalahan terhadap anaknya, kata dia, tidaklah seharusnya diperlakukan sekejam itu. Misalnya pun anaknya bersalah, jangan disiksa seperti itu. Samuel mengaku tidak dimintai persetujuan terkait dengan proses autopsi yang dilakukan terhadap anaknya. Tidak ada juga pemberitahuan kepada mereka sebelumnya. Ia mendapati jenazah anaknya dalam kondisi lebam di sekujur tubuh, ada luka tembak pada bagian dada, tangan, leher, serta bekas jahitan hasil autopsi. Saat jenazah korban tiba, keluarga sempat tak diizinkan membuka pakaian korban. Mereka juga dilarang mendokumentasikan kondisi korban yang pertama kali tiba di rumah duka. Samuel merasa terpukul dengan kondisi anaknya itu. Jika memang ditemukan kesalahan terhadap anaknya, kata dia, tidaklah seharusnya diperlakukan sekejam itu. Keluarga pun ungkap kejanggalan tewasnya Brigadir J. Tewasnya Brigadir J masih menyisakan luka yang mendalam bagi keluarga korban. Samuel Huta Barat, ayah dari Brigadir J, membeberkan sejumlah kejanggalan dalam kematian anaknya itu. Dikutip dari Tribun Jambi, pada Selasa 12 Juli, berikut ini adalah rangkuman pernyataan pihak keluarga Brigadir J. Kronologi penembakan. Menurut Samuel Huta Barat, tim dari Mabes Polri menyampaikan dalam insiden itu Brigadir J terlebih dulu mengeluarkan senjata tajam dan menembak secara membabi buta ke arah ajudan Irjen Verdi Sambo yang berada di rumah itu. Namun kata dia, hingga saat ini pihak kepolisian tak menyebut pasti siapa yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J. Bahkan dia juga merasa janggal dan bertanya terkait kondisi orang yang terlibat baku tembak dengan Brigadir J itu. Jika anaknya menembak secara membabi buta, terus kondisi yang ditembak bagaimana? Katanya lagi. Logikanya, jika jarak 3 meter tidak mungkin bisa tidak kena kalau terjadi baku tembak. Samuel juga meminta pihak kepolisian untuk lebih terbuka dan memperlihatkan CCTV di lokasi kejadian. Jika memang Brigadir Yosua terlebih dahulu melakukan penembakan, menurutnya rumah perwira tinggi seharusnya memiliki CCTV dan juga pengawasan ketat. Meskipun informasi yang beredar menyebutkan ada CCTV rumah Irjen Verdi Sambo yang mati alias tak berfungsi. Ketiga, masalah komunikasi. Samuel juga mengatakan kejanggalan lain yang beberapa jam sebelum kejadian Brigadir Yosua dan juga keluarganya masih intens berkomunikasi. Saat itu orang tua korban bersama dengan adiknya sedang pulang ke kampung halaman di Baliga, Sumatera Utara untuk ziarah. Brigadir J selalu aktif memberikan komentar setiap foto yang dia lihat dipost oleh adiknya. Brigadir J seyogyanya ingin ikut pulang ke kampung halaman, namun dia bertugas. Saat itu, Brigadir J sedang mendampingi keluarga perwira tinggi Polri tersebut ke Magelang, kemudian berkomunikasi dengan sang ibu akan kembali ke Jakarta. Mereka memperkirakan perjalanan Magelang menuju Jakarta sekitar 7 jam, kemudian mereka menghubungi Brigadir J untuk memastikan apakah sudah tiba di Jakarta. Namun saat itu Brigadir J tak bisa